perseteruannya dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama, kini pernyataan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi kembali menuai kontroversi. Mantan Gubernur Sumatera Barat tersebut meminta kepala daerah untuk bekerja sama dengan berbagai organisasi kemasyarakatan atau ormas, termasuk Front Pembela Islam, FPI. Mendagri beralasan, langkah menggandeng FPI adalah upaya agar pasukan berjubah tersebut tidak lagi melakukan aksi kekerasan. Ada 135.000 ormas yang terdaftar maupun berbadan hukum dan seterusnya, termasuk juga FPI. Ini kan sebagai komponen anak bangsa, bekerja sama dalam koridor hukum. Itu yang dimaksud oleh Menteri Dalam Negeri. Koridor tidak juga bisa kemudian, apakah kemudian FPI akan mengambil alih peran posisi sebagai polisi negara? Tidak boleh. Pasti itu kita tahu persis. Tetapi wajar kalau dianggap untuk dapat bisa bekerja sama sebagai komponen dan elemen bangsa yang harus kita berikan ruang tunggu bergerakan untuk mereka ikut berpartisipasi. Sontak, statement sang menteri memantik polemik panas di ruang publik. Sejumlah kalangan menilai, rencana Gamawan menggandeng FPI adalah sesuatu yang tidak tepat dan bersifat politis. Selain itu, rekam jejak FPI yang dinilai sering menciptakan keresahan di masyarakat dianggap fatal untuk bisa bekerja sama. Harus diralat. Dan kalau menurut saya ini menteri harus diturunkan. Paling nggak sampai harus sekritis itu. Oh iya, buat saya iya. Karena ini menyangkut konstitusi. Di sini ada ancaman anti toleransi. Dan itu didatangkan oleh FPI. Jadi jangan dikira. Jadi kalau ada menteri dalam negeri tidak tahu bahwa kelompok ini identik dengan kekerasan, brutalitas, dan anti toleransi, come on. Emang dia kemana aja selama ini gitu loh. Memang, tak ada yang keliru dengan langkah Mendagri untuk mengajak siapapun membangun daerah. Namun, menjadi bijak, track record FPI yang seolah identik dengan aksi anarki menjadi pertimbangan untuk mengambil kebijakan. Selamat malam, inilah debat saya Alvito Dinova Gintings. Anda sudah menyaksikan tayangan sebelumnya dan ini menjadi pengantar untuk debat kita malam hari ini. Soal usulan atau pernyataan Menteri Dalam Negeri agar FPI dilibatkan dan diajak kerjasama oleh pemerintah daerah. Sebelum kita berbincang terkait dengan itu, saya mau tanya dulu ke Pak Doni yang kebetulan adalah pihak yang mewakili Pak Gamawan hari ini. Pak Doni, ini masih ada kaitannya nggak sih sama silang sengketa antara Pak Gamawan sama Pak Wagub beberapa waktu lalu soal soal Lurah Susan, kemudian diteruskan lagi dengan cerita soal IKTP yang menyulut ketegangan baru itu? Ada hubungannya nggak sih dengan itu? Yang pasti tidak ada. Nggak ada ya? Nggak ada ya. Nggak politis ini ya? Izinkan saya untuk menjelaskan apa yang dimaksud oleh Menteri Dalam Negeri. Iya. Dia berangkat dari konsepsi bernegara. Bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar, tujuan bernegara itu sudah dijelaskan, melindungi segenap bangsa tumpah darah. Ya. Maka negara dalam hal ini pemerintah harus tetap hadir. Sementara ada elemen lain, civil society juga harus tetap tumbuh. Ya. Civil society harus kita berikan ruang gerak. Maka akan terjadilah keseimbangan di antara peran negara dengan peran civil society. Ya. Negara tidak boleh mendestruksi civil society tidak boleh mendestruksi negara. Tidak boleh saling menegasikan. Yeah. Dia harus tumbuh berkembang bersamaan seiring sejalan guna pembangunan negara. Yeah. Itu konsepsi pertama yang dimaksud oleh Menteri Dalam Negeri dalam konsep bernegara. Kemudian kedua, apa yang dimaksud oleh beliau dalam rapat kerja nasional kemarin disampaikan guna menjamin efektivitas penyelenggaraan pembangunan daerah. Maka kepada pemerintah-pemerintah daerah diminta jugalah untuk dapat bekerja sama. Dan itu dipayungi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas. Di mana kemudian pemerintah daerah, pemerintah dan swasta dan lainnya dapat bekerja sama dengan Ormas. Melibatkan Ormas-Ormas termasuk juga FPI. Tetapi tidak spesifik mata-mata hanya kepada FPI. Tapi nama FPI itu dimunculkan. Ya, makanya kemudian memancing reaksi. Kita sangat memahami. Itu sengaja nggak dimunculkan itu? Oh, intinya dengan sadar Menteri Dalam Negeri menyampaikan. Intinya beliau bahwa harus ada proses pelibatan ormas. Karena ormas ini juga bagian, dan termasuk juga FPI bagian daripada elemen dan komponen bangsa yang harus juga kita berikan ruang tumbuh. Ditambah yang ketiga, pertanyaannya begini. Sudahkah kita dengan 135.000 ormas yang sekarang ada,
mulai terdaftar di Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, dan kemudian Kementerian Luar Negeri, 135.000. Sudahkah kita melakukan pembinaan yang signifikan terhadap keberadaan mereka? Apakah kita diamkan begitu saja tanpa kita pelibatan? Dan kemudian Mendagri juga menyatakan, tetap harus dalam kerjasama itu, harus dalam koridor hukum. Tidak bisa tanpa koridor hukum. Saya mau ke Pak Suwaidi dulu deh. Anda menangkap ini sebagai apa sih? Ya, pertama ini positif nih, apa yang disampaikan Menteri Dalam Negeri. Ada dua sisi ya. Positifnya adalah bahwa secara objektif Mendagri ingin mendorong pemerintah bekerjasama dengan masyarakat. Tetapi ormas sebenarnya ada dua wajah juga, ada positif, ada negatif. Sama dengan civil society. Jadi menurut saya harus dijelaskan civil society seperti apa, ormas seperti apa. Apalagi kemudian... Anda termasuk yang keberatan nggak sih ketika disebut nama spesifik khusus FPI itu untuk bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah? Ya sebenarnya tergantung, tetapi ada pemahaman umum termasuk saya bahwa FPI adalah salah satu, bukan satu-satunya organisasi yang sering mengambil tindakan sendiri dengan mengabaikan peran polisi dan pemerintah gitu. Sehingga dari sini bisa lalu orang memahami termasuk saya terhadap pernyataan Pak Mendagri itu bahwa apa yang dilakukan oleh FPI selama ini itu yang dibenarkan oleh beliau gitu. Ada pembenaran semacam. Ada pembenaran. Walaupun sebelumnya beberapa waktu yang lalu Presiden sempat marah terkait dengan tindak yang dilakukan justru itu. Bahkan kita menangkap sinyalemen bahwa Presiden meminta agar lembaga tersebut, organisasi itu dibubarkan gitu kira-kira. Ya, soal pembubaran saya tidak setuju dengan pembubaran. Saya luruskan dulu itu, boleh saya? Tidak pernah Presiden menyatakan ada yang namanya pembubaran terhadap ormas. Iya, sinyalemen makanya kalau kita bisa menangkap. Ada bahwa ormas tidak boleh anarkis. Tidak pernah Presiden menyebutkan secara spesifik terhadap sebuah ormas tertentu. Betul, tapi kalau jangan kemudian diplesetkan bahwa kemudian di stigma bahwa kemudian mohon maaf saya tidak bermaksud membela FPI maksudnya. Tetapi kemudian intinya bahwa siapapun di negara ini, di sana disebutkan pasal 27. Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali, berarti equality before the law. Termasuk juga pada FPI. FPI pun juga harus taat hukum. Tidak bisa. Makanya tadi dalam statement kita di awal, tidak bisa juga kemudian sebuah civil society menempati posisi di atas negara daripada negara itu sendiri. Tidak boleh. Dan dia mengambil peran-peran kepolisian, melakukan sweeping. Itu tidak dibenarkan secara hukum. Itu yang kita maksudkan kerjasama dalam koridor hukum. Even though misalkan ternyata nanti FPI salah, kita berikan sanksi. Kemudian kami sendiri, Kementerian Dalam Negeri, mohon maaf, jujur saja. Waktu perusahaan di Monas dan kantor Kementerian Dalam Negeri dirusak, kami yang pertama kali. Dan kemudian Habib Rizik datang meminta maaf. Secara sportif menyampaikan, minta maaf atas kejadian yang dimaksud. Dan kemudian secara sportif pula menyampaikan di depan media bahwa yang bersalah harus tetap dihukum. Karena memang itu pidana. Kita harus ke sana. Jadi tolong dilihat secara, kalau dia bersalah, kita hukum. Tapi kalau kemudian dia tidak, tapi kan ini elemen dan komponen bangsa yang harus kita berikan ruang tumbuh, ruang gerak, sehingga menjadi sebuah energi yang positif ke depan. Kita juga minta ruang untuk break sejenak. Kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Produk Indonesia, semangat Indonesia, bangga sebagai bangsa Indonesia. Rosso. Mari kita lanjutkan. Kalau misalnya dari telaah mantan Ketua Pansus ini, pernyataan Mendagri? Ya sebetulnya pernyataan Mendagri itu salahnya nyebut ormas saja sebetulnya. Kalau dilihat dari sisi normatif, undang-undang juga memberikan peluang kemungkinan kerjasama antara pemerintah dengan ormas. Dalam bab pemberdayaan itu ada sekian banyak cara bagaimana pemerintah memberikan pemberdayaan terhadap ormas. Bisa lewat penguatan regulasi, bisa lewat penguatan kebijakan, bisa lewat kerjasama program, bahkan pemerintah lewat APBN atau BBD itu bisa memberikan hibah kepada ormas. Cuma persoalannya di ormas itu tidak hanya pemberdayaan yang ada, tetapi juga ada reward dan punishment. Nah mestinya yang disebut dengan kerjasama antara pemerintah dengan ormas itu tentu saja outputnya harus produktif. Nah kita coba cek FPI ini hari ini kira-kira bisa produktif nggak kalau kerjasama dengan pemerintah, kan begitu? Menurut Anda dulu deh. Setahu saya FPI itu sudah dapat surat peringatan kedua
karena kekerasan yang pernah dilakukan beberapa waktu lalu. Nah, pertanyaan masyarakat hari ini melihat, terus FPI ini mau diapain sama pemerintah? Kok tiba-tiba kemudian diajak kerjasama dengan pemerintah? Nah, niatnya mungkin bagus Pak Menteri atau pemerintah, tetapi saya kira pemerintah, publik mungkin menunggu, mungkin menilai sebetulnya perlakuan pemerintah terhadap ormas-ormas yang dianggap pernah dan selalu melakukan kekerasan. Satu contoh misalkan seperti FPI, misalkan tidak semua kegiatan FPI itu kekerasan, itu seperti apa, kan begitu. Penting menurut saya jangan sampai kemudian kerjasama pemerintah dengan ormas itu kemudian justru kontraproduktif. Contoh misalkan, masa pemerintah mau kerjasama dengan FPI, sementara FPI beberapa kali melakukan tindakan kekerasan, sweeping dan sebagainya. Kalau niat pemerintah untuk menghentikan itu, saya kira baik-baik saja. Tapi begitu. bisa menjamin apa enggak? Nah, bisa menjamin produktif apa enggak? Itu yang jadi pertanyaan publik hari ini. Bang Novel, mendengar ini FPI bagaimana tanggapannya dan apa yang sudah disiapkan? Jadi FPI ini bukan lagi mempersiapkan wacana atau rencana atau program tidak, tapi sudah melakukan. Kita sudah kerjasama dengan Departemen Sosial, dengan Kementerian yaitu Salim Segaf Al-Jufri untuk FPI ini bedah kampung yang sudah dilakukan 1000 rumah di bedah kampung oleh FPI mulai dari Jakarta, Jabodetabek, sampai Pasuruan, sampai Purwokerto yang alhamdulillah Menteri Sosial ini percaya kepada kita, dana yang dikasih beliau 10 juta per satu rumah itu semuanya nggak pernah berkurang sedikit. Saya potong dulu, Bib. Kabarnya hari ini ada kabar kemarin sebenarnya beredar kabar FPI mau demo Wagub katanya. Bahkan ada ancaman yang nggak tahu siapa yang mengatakan itu mau menurunkan Wagub segala gitu. Nah ini kan orang asosiatif nih, ini urusan Gamawan sama Ahok kemudian melibatkan FPI, kira-kira begitu loh. Pak Doni, bagaimana tanggapan Anda soal itu? Jadi sampai saat ini dari DPP ataupun DPD belum ada yaitu rencana untuk turun demo ke Wakub. Adapun sebenarnya ini Wakub belum kenal dengan FPI. Pak Gamawan alhamdulillah udah kenal FPI. Dengan cerdasnya, dengan cermatnya, dengan telitinya, dengan bijaksana. Ini sebagai seorang negarawan sejati yang mau merangkul ormas, yang merangkul daripada masyarakat yang ada untuk bergabung bersama untuk membangun bangsa ini. Itu kenal habis di demo waktu itu. Saya tambah sedikit. Membangun proses dialogis yang terus-menerus dan diskursus. Itu yang harus kita lakukan. Ya itu habis di demo waktu itu. Jadi enggak, bukan karena demo dan tidak demo. Teguran tetap jalan terus. Gitu. Soal Lurah Susan misalnya, ini kasus-kasus konkret yang saya angkat. Katanya FPI punya keinginan kuat untuk meminta pemerintah daerah merevisi keputusan dia menempatkan Lurah Susan gitu. Itu gimana? Jadi kita FPI punya asas proporsional. Yang mana pemimpin di suatu daerah ini harus sesuai semuanya kriterianya dengan apa yang ada di masyarakat itu. Jangan sampai berlawanan, jangan sampai yaitu menjadi kontroversi. Ini sejaman Orde Baru nggak pernah ada keributan, nggak pernah ada segala sesuatu yang hasilnya itu negatif, nggak pernah ada. Kenapa? Karena sesuai tempat gubernur daerah itu sesuai dengan agama atau sesukunya yang ada di situ. Nah, karena itu benar memang ada niatan untuk melakukan. Jadi kita ini FPI pelayan umat. Ketika kita 99% dakwah, 1%-nya juga dakwah nahi munkar. 365 hari, 364 hari kita FPI dakwah amar ma'ruf. Mungkin sesekali satu harinya itu nahi munkar. Nah yang 1%-nya ini, yang media. 1 harinya ini diliput berulang-ulang oleh media, itulah FPI. Tapi Beb, jadi sebetulnya begini, kalau menteri nyebutnya NU dan Muhammadiyah itu clear. Kenapa? Karena publik tahu, masyarakat tahu bahwa rekam jejak NU dan Muhammadiyah itu clear gitu kan. Ini yang jadi masalah kemudian, tiba-tiba kemudian Pak Menteri kemudian mengajak dan menyebut FPI yang sekali lagi di publik itu nggak clear. Nggak clear dalam arti begini. Oke, saya mengerti dan paham bahwa visi misi di atas kertas FPI sama dengan kita. Bahkan dengan Pak Gamawan juga sama, memberantas kemaksiatan begitu. Tapi yang jadi masalah itu kemudian cara-cara yang dilakukan teman-teman FPI itu nggak nyambung dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Itu yang disebut amar ma'ruf nahi munkar loh. Ya, semuanya bisa mengklaim amar ma'ruf nahi munkar. Tapi amar ma'ruf nahi munkar kalau dilakukan dengan cara kekerasan, itu tinggal mungkarnya begitu. Nggak ada nahinya, itu kan jadi masalah. Nah maksud saya, ini sekalian menurut saya uji publik dan teman-teman FPI harus refleksi, kira-kira harus ibda' binafsi begitu. Bahwa ternyata apa yang persepsi publik, opini publik hari ini ternyata masih melekat kepada FPI yang dianggap sebagai organisasi amar ma'ruf nahi munkar, tetapi yang kelihatan justru kekerasannya begitu.
Nah, bagaimana kemudian Pak Doni bisa melakukan kerjasama dengan organisasi yang dianggap oleh publik itu beda cara yang dilakukannya? Itu yang jadi Mendagri masalah. itu meminta agar FPI, pemerintah daerah bekerja sama dengan pemerintah FPI. daerah dapat bekerja sama. Kalau konteksnya tadi sudah berbeda tentang Lurah Susan dan kacamata dia tentang Wagub Ahok, bagaimana bisa kerja sama, Pak? Begini, ini tidak, kalau mau Lurah Susan, sebagaimana pernah kita sampaikan, Mendagri tidak pernah menyalahkan kebijakan Pemda DKI. Itu harus clear. Kemudian ditanya oleh media, apa dan bagaimana prinsip-prinsip dalam penempatan jabatan? Beliau menyatakan secara norma. Bedakan antara jabatan elected dengan jabatan selected. Nah, di dalam jabatan selected itu ada prinsip the right man on the right place, the right man on the right time. Nah, dikembalikan kepada PP berkenaan dengan peran lurah itu juga ada persyaratan dan kualifikasi. Ya, oke. Nah, itu kita sudah bahas. Tidak ada hubungannya dengan kita sudah bahas itu. Tapi dalam yang disampaikan oleh Bang Novel tadi tentang Lurah Susan itu berbeda, bertolak belakang kiri dan kanan dengan apa yang menjadi kredo dari pemerintah daerah. Gimana kemudian mereka bisa kerjasama ya? Loh, kalau kerjasama itu kan prinsip umum. Kan tapi pasti nanti ada proses selektivitas di masing-masing pemerintah daerah. Mereka kan pasti akan menilai, akan melakukan. Itu kan ajakan yang ingin melibatkan semua komponen dan elemen bangsa tanpa kita harus mendiskriminasikan. Ya betul, kemudian FPI punya ada, kita tidak membantah, katakanlah resisten Bang Bahrain, terhadap baik ini. Pak, sebentar, Bang Bahrain mau ngomong apa? Iya, gini, Bela berdiri Bang, silakan. Ya, saya kira dalam hal ini Mendagri ini lagi galau, saya lihat. Dalam Kayak konteks anak muda ya galau. Ya. Artinya kalau kita melihat secara clear, ya kan, Mendagri itu salah satu korbannya sebenarnya. Betul. Bagaimana pada saat FPI mendemo Mendagri kan pada saat itu. Jadi kalau catatan kita ada 61 kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh FPI. Artinya apa? Kalau berbicara selektif dan ideal, bagaimana organisasi, bagaimana bernegara, bagaimana kita melihat civil society itu lebih jernih, banyak civil society yang lebih yang benar-benar betul menjalankan roda. Apa yang membedakan mereka dengan FPI kemudian? Ya justru kita melihat konteksnya. Artinya kita melihat gerakan yang dibangun FPI ini kan selalu membuat teror atau seperti apa kan? Betul gitu membuat teror? Nggak pernah ada teror kita. Ya tapi faktanya Kita dia ini dakwah. yang menangani kasus-kasus. Melayanin umat nggak pernah kita dakwah itu dengan teror. Ya. FPI ini luar biasa. Dimanapun di 29 provinsi udah ada, nggak pernah kita dakwah ditolak. Bahkan dai-dai FPI ini kekurangan untuk melayani umat. Permintaan Kalimantan yang Tengah luar biasa. belum kan? Kenapa? Kalimantan Tengah belum kan? Kalimantan Tengah sudah ada. Udah ada. Sudah ada. Cuman memang belum dilantik saja, nanti insya Allah akan dilantik. Oke. Betul. Jadi, nah, untuk masalah pementaan. Bang Bahrain ini adalah orang yang sering melakukan penelitian ya, atau mengadvokasi Ya, terkait dengan kebetulan kasus-kasus yang berkenaan dengan FPI. kita ini tersebar di 15 kota. Artinya apapun tindak tanduk FPI tetap juga mengarah kepada kekerasan. Artinya Mendagri juga harus melihat secara jernih kan dalam hal ini. Jadi Anda a priori nih, FPI bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah? Saya kira dikaji ulang lah, bukan kita merasa ormas atau apa, tidak. Kita Harus akan dikaji lanjutkan. ulang. Kita akan lanjutkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Dulu, aku sampai pinjam baju nyokap. Untung ketemu WRP. Udah enak. Saya mau ke narasumber pilihan pemirsa, Bung Mustafa Nawardaya. Bagaimana tanggapan Anda, Pak? Tepuk tangan dong buat Tova. Iya. Gimana? Yang perlu saya sampaikan pertama, saya memahami betul apa yang dirasakan oleh Pak Malik, kemudian dari saudara saya dari Wahid Institute maupun Pak Monik ya, termasuk peneliti yang saudara saya ini. Karena apa? Beliau-beliau kan tampaknya mengetahui FPI, inputnya itu sangat terbatas sekali. Paling hanya dari media massa, mainstream, tidak pernah memberitakan FPI. Apapun itu yang... Kalau Anda tahu dari mana? Anda anggota Laskar? Oh, tidak ada kaitan. Saya tidak kenal FPI maupun apalagi Habib Rizik. Saya pernah ketemu sekali di pengajian itu pun karena diundang oleh di kantor ya. Tapi begini, sebenarnya kan kelompok-kelompok FPI ini kan berangkatnya dari yang baik-baik. Dulu aswaja beliau-beliau ini. Ya, karena dulu ciri khas mereka ini kan taat pada pemerintah. Sampai sekarang sekalipun. Taat beribadah, taat pada pemerintah, nggak pernah namanya membangkang. Ciri khas orang-orang pesantren, orang Sunni seperti itu. Tetapi ketika pemerintah, mohon maaf, ketika pemerintah tidak melakukan
hal yang sama kepada kelompok-kelompok ini, ya sekarang ini yang terjadi. Nah, ini akumulasi input masyarakat yang terbatas, kemudian FPI, keinginan FPI yang tidak direspon oleh pemerintah. Maksud saya begini, FPI inginnya adalah memperbaiki masyarakat melalui dakwah yang harmoni, dakwah yang damai, dakwah yang humanis. Tetapi para orang-orang yang tadi mendapatkan input yang hanya terbatas dari media massa mainstream yang selalu menggunakan kacamata kuda, hanya memberitakan yang jelek-jelek saja. Sementara FPI waktu di Aceh mengangkat mayat, mengangkat jenazah, membantu banjir, tidak ada satupun media mainstream yang mau memberitakan FPI. Akibatnya masyarakat, saya maklumi kalau kemudian tersesat. Kita tanya pada peneliti. Suaranya kayak pidato hari Sabtu. Oh bukan. Gini, maksud saya begini. Mohon maaf, ini waktu saya dulu. Ketika seorang peneliti mengatakan ada 21 kasus FPI, apakah beliau juga menyebutkan berapa kasus yang baik pada FPI? Tidak mungkin. Jadi sebuah ormas kemudian selamanya hanya selalu menggunakan kekerasan. Saya tidak mungkin. Jadi sebetulnya ini bukan persoalan masyarakat sesat atau tidak. Fakta ini juga jadi kebiasaan Habib. Kebiasaan teman-teman FPI kan selalu begitu. Selalu tidak pernah mengaku. Apa sih susahnya, mohon maaf kepada publik sekali-kali bahwa yang dilakukan polisi itu udah segebok datanya, Pak, tentang kekerasan dan korban yang Jadi Pak Malik, mohon maaf sebentar. Artinya apa? Artinya apa? Memang suatu saat memang apa sih bedanya misi NU dengan FPI sama kok? Apa bedanya misi Muhammadiyah dengan FPI sama? Tetapi kemudian persoalannya caranya yang berbeda begitu kan? Sama Pak, kemarin NU juga men-sweeping tempat maksiat, sama saja. Oh iya, kemarin juga ada, maksudnya ini jangan tutupi. Tolong semua juga memberitakan kepada ormas, beritanya juga sama. Ketika ada Satgas NU men-sweeping tempat maksiat, beritakan juga. Jangan-jangan hanya FPI saja. Maksud saya equality ini, keadilan ini jangan juga diterabas. Supaya masyarakat itu tidak tersesat. Kenapa persepsi publik mengatakan bahwa NU itu tidak kekerasan, sementara yang lainnya kekerasan? Itu kan karena persepsi publik, Pak. Dan persepsi publik itu dibentuk oleh opini. Opini itu dari mana? Tentu saja dari peristiwa. Tadi saya sebut. Media katanya. Artinya begini, maksud saya kita nggak perlu kemudian berdiskusi apa yang dilakukan oleh teman-teman FPI itu benar atau salah. Kita baca aja data kewakilan dari kepolisian, persepsi publik, opini publik, itulah yang kita. Jangan kemudian sebentar, izin. Saya tanya sama White Institute sama Mas. Saya tidak. Ada nggak sih kalian komprehensif nggak sih penelitian terhadap FPI itu? Jangan-jangan memang karena hatersnya FPI, yang jelek-jeleknya FPI aja yang kalian teliti, yang bagus-bagus nggak pernah ada. Saya tidak ada keberatan sebuah ormas ada dua sisi ya, ada yang baik ada yang buruk. Tetapi masalahnya ini adalah kekerasan. Saya tidak ada keberatan dengan FPI juga sebagai organisasi, sebagai ideologi, sebagai ini. Tapi kekerasannya ini loh. Jadi yang kita kritik atau yang kita tidak setuju ini adalah soal kekerasan ini, pemaksaan, dan itu terjadi di mana-mana dan diberitakan. Kalau NU melakukan kekerasan sama, saya juga akan mengkritik NU meskipun saya dari NU. Jadi tidak ada masalah. Dan bukan informasi sesat itu. Bukan informasi sesat itu. Apa yang disampaikan penelitian-penelitian yang keliru, gitu. Cuman hanya penelitian sepihak. Dia nggak lihat FPI dengan 1.500 yang hanya bisa dilakukan FPI. Belum tentu ormas-ormas lain bisa. 1 tahun di Aceh mengevakuasi 100.000. Dan kita nggak perlu daripada untuk diekspos. Karena perjuangan FPI ini untuk meraih ridho Allah Subhanahu Wa Taala, bukan untuk diekspos. Bahkan SBY mengakui FPI itu bahkan diberi penghargaan. Sampai saat ini penghargaan itu masih ada di istana dan Habib Rizik nggak pernah ambil. Karena kita nggak mau itu suatu kewajiban kita umat Islam dihargai oleh manusia, nggak mau. Nah makanya dari itu FPI 99% ini dakwah pelayan umat. Di mana-mana pun kita ini selalu menyerukan yaitu kebaikan. Ini pelayan umat. Nggak ada kekerasan. Kenapa? Kalau ada pun kekerasan itu udah melalui prosedur yang paling akhir. Gimana? Kami di daerah saya 10 tempat maksiat hiburan kami tempuh dengan cara yang ma'ruf. Ini nggak pernah masuk TV. Ini dikerjakan langsung mulai dari RT sampai gubernur turun. Akhirnya kita mengawal yang mana Pemda DKI bisa daripada mengeksekusi tempat hiburan tanpa sedikit pun ada kekerasan. Dan memang kita akuin, kalau hasil kita kerja sama dengan pemerintah itu akan permanen.
Karena pemerintah selaku yang mempunyai konstitusi kekuatan hukum bisa bertindak, yang FPI hanya sebenarnya ini mengawal. Kita ini hanya mengawal apa kebijakan pemerintah, apa kebijakan MUI, kita yang turun di lapangan. Makanya Anda sebagai peneliti turun ke lapangan. Anda kenal dulu dengan FPI. Jadi artinya Anda berimbang nggak melakukan penelitian? Jadi begini, Bung Vito. Anda lihat kegiatan-kegiatan FPI. Kalau berbicara kita masalah kebaikan, ya kan? Kita YLBHI dari tahun 69 pun sudah melakukan apa yang menjadi tugas-tugas bantuan hukum, ya kan? Artinya apa? Di sini ada kekerasan. Data kita itu dari tahun 98 itu sampai 2013 ini ada sekitar 61 pelanggaran hukum. Tapi Anda yang diputuskan oleh pengadilan. Yang terakhir itu belum termasuk dari komando yang Munarman siram teh itu kan gitu. Kemudian juga pada saat terakhir ini di Kendal. Di Kendal kemarin itu juga maaf, ya kan? Anda nggak bisa buktikan Kendal di situ nggak ada korban dan nggak ada pengerusakan. Bukan korban, justru ada yang meninggal di situ. Ada yang meninggal dunia, seorang ibu-ibu. Iya, tarik ke belakang ada sebabnya ibu-ibu meninggal dunia itu faktanya. Ada sebabnya. FPI sudah melakukan prosedur. FPI nggak melakukan sweeping. FPI prosedur melalui polisi yang antarkan itu tempat konstitusi, dikasih peringatan. Begitu pulang kita dengan polisi, kita digebukin, kita disambitin oleh preman itu. Korbannya akhirnya ini lain karena dikejar sama preman. Bentar. Akhirnya nabrak itu seorang Bagaimana ibu. pemerintah bisa dialog dengan teman-teman FPI kalau begini? Peristiwa Kendal itu sama sekali tidak diakui. Enggak, gini, kalau soal Kendal itu sudah ada tindakan. Ya, lihat sudah ada tindakan. Jadi begini, prinsip dasarnya siapapun, dengan cara apapun, dengan dalih apapun, melakukan yang namanya kekerasan itu tidak dibolehkan. Satu. Tetapi mesti kita bedakan, mesti dibedakan antara tindakan yang bersifat keorganisasian dengan orang per orang secara pribadi. Itu prinsip dasar. Begitu sudah pribadi itu pasti person, berarti ada KUHP, KUHAP dan seterusnya pidana. Kemudian sekarang bagaimana pembinaan ormas? Nah terkait dengan Kendal itu sudah ada, kami sudah klarifikasi kepada Bupati Temanggung. Pak Doni, yang dimaksud dengan pembinaan, yang dimaksud dengan pembinaan dalam Undang-Undang Ormas nomor 17 itu tidak hanya sifatnya reward dalam arti bentuk kerjasama, bukan. Tetapi bentuknya adalah punishment. Punishment itu penting menurut saya. Kenapa? Karena justru itu kebebasan kalau mau itu kembali ke punishment begini Pak. Kita harus kembali. Kami akan kembali sesaat lagi. Dulu, aku sampai pinjam baju nyokap. Saya ingin bertanya dengan, nggak tahu dari pihak sini deh, siapa yang menjawab. Dengan kondisi seperti itu, menjadi tidak ideal kemudian FPI diajak kerjasama atau kepala daerah, pemerintahan daerah mengajak kerjasama dengan FPI. Menjadi tidak relevan atau justru relevan justru, gimana? Ya, begini Mas Vito. Kalau saya melihat kekerasan itu kan secara konstitusional itu inkonstitusional ya. Artinya apa yang dilakukan oleh... Tapi yang melakukan kekerasan sudah dihukum semua kan? Bukan hanya kita mengatakan tidak pada kekerasan. Itu clear, harus clear secara konstitusional. Artinya apa? Apa yang dilakukan teman-teman kita yang FPI dengan melakukan tindakan-tindakan keluar atau melakukan apapun bentuknya sampai menghilangkan nyawa orang. Nah itu yang titik berat yang kita tidak inginkan pada saat Mendagri yang juga mana melakukan. yang menghilangkan nyawa orang yang mana supaya clear? Kendal, ya kan, kemudian tindakan-tindakan itu Kendal, lihat. Enggak, artinya tunggu dulu. Artinya begini, kalaulah Mendagri melakukan tindakan kerjasama dengan FPI, secara tidak langsung Mendagri juga melegitimasi kekerasan itu. Coba Bang Mustafa bagaimana? Yang Budiman? Begini. Gak apa-apa Mas, berdiri aja berhadapan. Saya hanya minta keadilan aja lah. Maksud saya begini, teman-teman peneliti juga yang adil. Karena ormas yang melakukan seperti itu tidak hanya FPI. Kesalahan FPI itu hanya satu, karena mereka berbasis agama saja. Coba lihat Hercules. Terus siapa lagi? John Kay. Mereka punya ormas yang sama, yang juga pernah membunuh. Ini kan kalau di Kendal bukan pembunuhan seperti yang mereka lakukan. Di Jakarta pun juga ada dua ormas, masing-masing berawal F, juga pernah membunuh. Tapi opininya yang tidak pernah keluar. Akibatnya apa? Maksudnya gini, tidak hanya masyarakat awam yang menerima input yang sangat minim dan tadi istilah saya sesat tadi, bahkan seorang yang intelektual pun ini sudah tercuci otaknya. Sehingga seolah-olah
kekerasan itu hanya milik FPI, padahal semua ormas juga melakukan hal yang sama. Pernah, tetapi kemudian karena tercuci otaknya tadi, akhirnya hanya FPI yang memiliki itu. Semua ormas tuh, NU, Banser. Saya ingin tanya sama Pak Doni, ini soal ormas ya. Bagaimana dengan Ahmadiyah, Syiah dan lainnya ya, bagi pemerintah? Karena ini ormas juga. Diajak kerjasama nggak sama pemerintah? Pak, terkait dengan Ahmadiyah menyangkut aliran itu ada pada Kementerian Agama. Termasuk ini kalau soal ada 3 ormasnya, bukan soal aliran agamanya, soal ormasnya. Kami akan membatasi, Pak, karena pemerintah kami. Karena ini ormas. Karena ini ormas. Soal paham aliran itu ada pada. Bukan soal alirannya, soal ormasnya. Soal ormasnya dia pasti terdaftar dan seterusnya. Iya, ada legal basisnya. Tapi saya akan kembali kepada tadi pernyataan Pak Malik menanyakan apa dan bagaimana sanksi. Nanti dulu Pak, biar kita clear nih. Inilah yang kami katakan ambiguitas yang sedang terjadi di negeri. Negara harus tetap hadir. Civil society harus tetap tumbuh. Kembali kepada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013. Nanti dulu Pak, sebentar. Yang disebut civil society nanti dulu, Pak, itu. Bentar, saya biar clear dulu Pak. Kalau Ya. ada ormas kemudian melakukan kekerasan atau tindakan, bukan civil society. Enggak. Jadi gini, kita kembali biar clear dulu Pak ya. Bahwa ada hak, ada kewajiban. Ada larangan, ada sanksi. Kalau kita kembalikan kepada Undang-Undang Nomor 8 1985 dulu, kemudian diperbarui dengan Undang-Undang 17 2013, di sana jelas-jelas dikatakan ormas dilarang melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, Pak Doni, tapi saya potong. Menarik, saya mau meneruskan Pak Suwaidi. Ahmadiyah dalam konteks aliran adalah hal yang lain, tapi Ahmadiyah sebagai ormas, tetap ormas. Apakah kemudian itu juga diajak dan dihimbau pemerintah daerah untuk bekerja sama dengan kita minta, artinya begini, kita minta dulu statement dari Kementerian Agama terhadap Ahmadiyah. Kita tidak bisa masuk bukan pada soal aliran, bukan soal ini sebagai ormas. Pak, enggak gini loh Pak. Iya. Ormas itu kan bercirikan agama. Nah, agama itu ada pada Kementerian Agama terkait dengan paham aliran. Harus clear dulu terhadap status posisinya. Dengan itu baru kita bisa jelaskan. Tapi Ahmadiyah secara legal dengan aliran intinya beginilah sederhana Pak ya. Intinya kita tidak perlu tarik ke sana. Semua ormas 135.000 ini, inilah yang harus kita berdayakan. Itu yang dimaksud oleh Mendagri. Itu dikatakan termasuk Ahmadiyah. Sama kami. Ormas. Gini Pak, sesaat lagi. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Mustafa sama Bang Bahrain yang sudah hadir. Mohon maaf, waktunya sangat terbatas. Kapan-kapan kita ngobrol lagi dan closing statement-nya saya berikan kepada narasumber-narasumber yang ada di atas. Dari Bang Novel dulu deh. FPI siap setia untuk mengikuti daripada taat kepada ayat konstitusi selama ayat konstitusi itu tidak bertentangan dengan ayat suci. FPI menjunjung tinggi pluralitas, kebinekaan, keberagaman, yaitu sunnatullah. Tapi FPI melawan keras daripada sekularisme, pluralisme, liberalisme, sebagaimana fatwa MUI tahun 2005 nomor 7, sekularisme, pluralisme, liberalisme sesat menyesatkan, haram bukan ajaran Islam. Baik, berikan aplaus dong. Iya, mari kita hargai opini. Silakan. Ya, saya kira pemerintah perlu clear dalam memberi pernyataan ya, terutama masalah-masalah yang berkaitan dengan masyarakat luas ya, apalagi sudah terbit undang-undang tentang ormas. Saya kira pemerintah perlu melakukan semacam track record. Jadi pemerintah mengeluarkan misalnya setiap bulan atau setiap 2 bulan track record dari ormas-ormas itu dan ditertibkan. Saya kira kalau ormas yang kekerasan, yang melakukan kekerasan siapapun itu masih dikasih peluang dan apalagi dikerjasama, saya kira kekerasan tidak akan berhenti. Selanjutnya, saya kira pemerintah tidak boleh mendiskriminasi kelompok-kelompok misalnya yang difatwa sesat oleh MUI. MUI boleh aja memfatwa sesat untuk umat Islam, tetapi pemerintah tidak boleh mengikuti ini dalam hal pelayanan dan lain sebagainya. Sebagai pribadi, oke, Mendagri bisa sepakat dengan MUI, tapi sebagai pemerintah semua harus melayani karena semuanya warga negara. Pak Doni. Ya, ada beberapa catatan, 3 hal yang sangat mendasar. Yang pertama, kita membangun bangsa harus dibutuhkan proses dialogis. Pemerintah tidak bisa dibangun lagi dengan kekuasaan, tapi pemerintahan harus bergeser menjadi program proses dialogis. Terus kita lakukan diskursus untuk melibatkan seluruh elemen masyarakat dan komponen bangsa sebagai sebuah kekuatan. Dan kita tidak boleh berdiskriminasi dan kita tidak boleh menstigmatisasi terhadap fenomena-fenomena. Yang kedua, kami berharap FPI ke depan FPI dengan ajakan ini dia harus mau dan mampu mereposisi peran. Bagaimana memunculkan FPI dengan paradigma baru,
Bagaimana kemudian FPI untuk mendapatkan simpati publik dengan amar ma'ruf nahi mungkar dan fastabiqul khairat serta husnul khotimah, itu yang kita kedepankan. Kita berharap seperti itu. Nah, yang ketiga terkait dengan sanksi, ini yang sangat menarik. Kenapa dulu Menteri Dalam Negeri pernah menyampaikan, ini kan ambiguitas. Kalau kita menggunakan Undang-Undang Nomor 8 1985 terkait dengan larangan dan sanksi, dengan Undang-Undang 17 tahun 2013 sanksinya itu sangat panjang untuk sampai kepada kita dapat membubarkan ormas. Bayangkan itu. Sedangkan dulu Mendagri di awal-awalnya sudah pernah menyampaikan, sudahlah kalau gitu kalau memang ternyata ada hal-hal yang harus kita bubarkan, kita bubarkan. Soal nanti ada gugatan, gugat saja di pengadilan. Tapi ternyata apa yang terjadi? Kita sangat ambiguity yang akhirnya menyadarkan kita Undang-Undang 17 2013 tidak, meskipun ada ruang untuk melakukan pembubaran ormas, tetapi menjadi perjalanan panjang karena harus melampaui tahapan-tahapan dan ini menjadi sesuatu yang quo vadis dalam demokrasi. Terima kasih Pak Mas Malik. Ya, menurut saya rencana kerjasama yang digagas oleh Kementerian Dalam Negeri itu tidak relevan. Tidak relevan itu pertama pasti nggak produktif. Sebetulnya pemerintah melakukan dialog sama FPI itu sudah berkali-kali kok tentang apa yang pernah dilakukan oleh FPI. Karena itu menurut saya kerjasama itu akan relevan pertama kalau kemudian proses hukum, proses sanksi yang hari ini dilakukan pemerintah terhadap FPI itu berlanjut dengan baik. Kenapa ini penting menurut saya? Untuk menegaskan sekali Pak Doni bahwa ini negara Republik Indonesia. Negara ini punya pemerintah, begitu. Semua termasuk ormas di dalam sebuah negara itu harus tunduk kepada negara. Hari ini yang terjadi adalah kemudian negara seolah-olah kemudian tidak berdaya melawan hanya salah satu ormas yang berat. Ya. Itu yang kedua. Yang kedua. Yang kedua menurut saya, bagaimana teman-teman FPI saya kira juga harus merubah pola pikir. Tadi sudah dijelaskan banyak kekerasan, sudahlah jangan dibantah, akui saja itu, kemudian itu menjadi pengalaman untuk merubah cara dan dalam memperbaiki masyarakat. Itu lebih penting. Sampai di sini debat. Anda sudah menyaksikan perdebatan opini pro dan kontra. Kami yakin sekali Anda bisa menyimpulkan apa yang sudah menjadi perdebatan kita malam hari ini, yang terbaik buat bangsa Indonesia. Dan kami akhiri debat, kita akan jumpa lagi minggu depan. Setelah ini Anda dapat menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Sampai jumpa.